Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatih Saputra, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, YIN Tulungagung. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar materi bahasa Arab, yang pada hari ini kita akan belajar tentang Marofikil Madrosiyah. Baik, tema pembahasan kita hari ini adalah tentang Al-Marofikil Madrosiyah. Apa itu Marofikil Madrosiyah? Coba yang tahu jawab di komentar. Ya, Marofikil Madrosiyah adalah fasilitas sekolah. Apa itu fasilitas sekolah? Fasilitas sekolah adalah suatu ruang, perlengkapan, infrastruktur yang dibangun di dalam sekolah. Dan pada pertemuan hari ini, kita tidak langsung mempelajari tentang fasilitas sekolah. Dalam pertemuan kita hari ini, akan mempelajari tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marofikil Madrosiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal. Ungdur wakro hadan nas Al-Marofikil Madrosiyah. Baik, kita akan beralih ke materi kitobah yang pertama hari ini, yang berjudul tentang Madrosati atau sekolahku. Hadihi Madrosati hiya Madrasah Sanawiyah Al-Hukumiyah Wahid Madinah Malang. Hiya kabiroh wasi'ah jamilah. Hiya qoribah minal masjidil kabir Al-Falah. Al-Madrasah Fisari Bandung Rokmu Sabi Madinah Malang. Fi Madrasati Marofik Madrosiyah Kasiroh minha idaroh wa bustan wa hadinqoh wa hamamun wa sahatun wa salam wa hurfatul asrof wa hurfatul haris wa hurfatul sihah wa hurfatul ra'isul madrasah wa hurfatul mudarris wa hurfatul su'un al-idaroh wa fasla wa qa'ah wa kanas wa mahfar wa masjid wa ma'mal wa mas'ad wa maqsof wa maktabah wa mal'ab wa midan wa marhat wa mas'ad. Hurfatul ra'isul madrasah wasatul madrasah hiya baina hurfatul mudarris wa hurfatul su'un al-idarah wa masjidil madrasah kabir jiddan huwa janibil maktabah. Al-fasla sabi fit tobik as-safli wal fasli samin fit tobik al-arabi. Bustanul madrasah amama sahah wa huwa bustanun jamilah wasi'ah. Al-ma'had janibil madinah wa huwa ma'had jadid wa jamil aidon. Wal qa'ah tahtal maktabah wal hamam janibil fasli wa ma'mal amamal maidan wasi'. Langsung saja kita akan belajar tentang tarkib. Kita akan belajar tarkib yang berkaitan dengan Marofikil Madrosiyah. Kita akan belajar tarkib yang pertama tentang isim isyarah.
Ma makna isim isyarah? Isim isyarah ya kata petunjuk. Dan isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan suatu, baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Langsung saja ke contoh. Contoh isim isyarah yang pertama adalah hadhihi mahmudah. Mengapa menggunakan hadhihi? Mengapa tidak hadza? Karena pada contoh yang pertama ini mahmudah adalah mu'anas dan isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi. Contoh isim isyarah yang kedua adalah hadza mahmud. Mengapa tidak sama menggunakan hadhihi? Karena kedua isim isyarah yang berkaitan dengan jarak dekat kita hari ini itu membedakan antara laki-laki dan perempuan, membedakan antara mahmudah dan mahmud. Yang pertama tadi mahmudah itu perempuan dan isim isyarah menggunakan hadhihi. Yang kedua adalah mahmud. Mahmud itu adalah nama laki-laki. Dengan begitu kita menggunakan isim isyarah itu hadza. Hadhihi mahmudah, hadza mahmud. Isim isyarah ini digunakan untuk menentukan jarak, yaitu jarak dekat. Kalau tadi kita belajar isim isyarah untuk menunjukkan jarak dekat, contoh yang pertama tadi hadza dan hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk perempuan. Yang kedua ini kita akan belajar tentang isim isyarah yang untuk menunjukkan jarak jauh. Langsung saja ke contoh. Tilka mistorotun. Yang kedua, zalika kitabun. Mengapa ini berbeda? Mengapa tidak menggunakan zalika mistorotun atau tilka kitabun? Hal kedua itu beda. Mengapa beda? Karena tilka untuk menunjukkan suatu kata benda yang disifati itu perempuan. Mengapa mistorotun disebut dengan kata benda perempuan atau mu'annas? Karena di belakang kata mistorotun itu terdapat tak marbutoh. Dan dimana jika menggunakan tak marbutoh itu disebut mu'annas, maka isim isyarah yang digunakan dalam contoh yang pertama adalah tilka untuk menunjukkan kata benda perempuan atau mu'annas. Yang kedua, contoh yang di bawah adalah zalika kitabun. Zalika untuk menunjukkan isim isyarah tersebut. Isim isyarah dzalika untuk menunjukkan kata benda mudzakkar. Mengapa kok dikatakan mudzakkar? Karena di belakang kata tersebut tidak mempunyai tak marbutoh, maka disebut mudzakkar. Dan isim isyarah yang digunakan adalah dzalika kitabun. Masih berhubungan dengan isim isyarah atau kata petunjuk. Langsung saja ke contoh. Hadza faslun. Ini kelas. Contoh yang kedua, hadhihi ghurfatun. Ini ruangan. Seperti contoh-contoh yang tadi, hadza itu menunjukkan untuk mudzakkar dan hadhihi menunjukkan mu'annas. Dan kata faslun itu termasuk mudzakkar dan kata ghurfatun itu termasuk mu'annas. Maka pada contoh hadhihi faslun atau ini kelas, hadhihi ghurfatun, ini ruangan. Gimana? Apa ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan,
Mohon tulis di komentar. Langsung saja ke kotak putih yang berada di sebelah kiri. Kata faslun dan hurfatun yang jatuh setelah haza tidak diawali dengan alif lam, sehingga kata hurfatun dan faslun itu disebut sebagai predikat. Beralih lagi ke slide berikutnya. Seperti yang di atas, kali ini dari haza atau hadihi yang berkedudukan sebagai subjek. Kalau tadi kita belajar tentang faslun dan hurfatun yang tidak diawali dengan alif lam, kali ini kita belajar tentang faslun dan hurfatun yang diawali dengan alif lam. Contoh yang pertama atau yang atas, hada faslun jamilun, kelas ini bagus. Contoh yang kedua adalah hadhihi hurfatun jamilatun, ruangan ini bagus. Dan saya ingatkan lagi, kata faslun itu menunjukkan mudzakkar dan hurfatun menunjukkan mu'anats. Langsung ke kotak putih sebelah kiri. Kata faslun dan hurfatun diawali dengan alif lam, sehingga diposisikan digandingkan dengan haza atau hadihi, maka menjadi subjek. Dan yang menjadi predikatnya adalah jamilah atau jamil. Kalau tarkib yang pertama tadi kita belajar tentang isim isyarah, tarkib yang kedua hari ini kita belajar tentang na'at dan man'ut. Yang pertama, apa itu na'at? Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Langsung saja ke contoh. Contoh na'at man'ut yang pertama, Ibrahim tilmidun nasitun. Artinya, Ibrahim adalah siswa yang rajin. Pada contoh ini, kata Ibrahim itu disebut mubtada. Coba di sini ada yang tahu apa itu mubtada? Ya, mubtada adalah kata yang di awal kalimat atau kata yang di awal kalimat. Maka Ibrahim pada kalimat ini termasuk mubtada. Langsung saja ke contoh na'at man'ut yang kedua, yaitu kata kalimatnya masih sama seperti yang di atas. Ibrahim tilmidun nasitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Kalau tadi Ibrahim disebut dengan mubtada atau yang berada di awal kalimat, kata tilmidun itu termasuk man'ut. Mengapa disebut man'ut? Karena tilmidun adalah yang disifati. Gimana? Ibrahim tadi sebagai mubtada, tilmidun itu yang disifati, oleh nasitun. Maka tilmidun adalah man'ut. Contoh na'at man'ut yang ketiga, ini sebagai ringkasan akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama tadi tentang mubtada, yang contoh yang kedua tentang man'ut, contoh yang ketiga ini
naat. Akan saya ringkas di sini. Ibrahim tilmidun nasitun. Ibrahim disebut dengan mubtada karena berada di awal kalimat. Tilmidun disebut dengan man'ut karena disifati. Disifati apa? Nasitun. Nasitun adalah naat untuk menunjukkan naat. Apa itu naat? Naat adalah kata sifat, dan dalam jumlah Ibrahim tilmidun nasitun, nasitun menunjukkan kata sifat rajin. Siapa yang rajin? Tilmidun. Naat man'ut adalah menunjukkan kata sifat dan yang disifati. Contohnya tilmidun nasitun. Contoh yang kedua tentang naat man'ut, maidanun wasiun. Kata maidanun menunjukkan man'ut dan wasiun menunjukkan naat karena kata sifatnya itu wasiun atau luas, dan yang disifati adalah maidanun, lapangan yang luas. Tapi saya lupa menulis dalam slide kita hari ini. Berikutnya naat man'ut. Naat diposisikan dengan terjemah kata yang, seperti contoh tadi, Ibrahim tilmidun nasitun. Naat pada jumlah ini nasitun itu yang berarti yang rajin. Siapa yang rajin? Tilmidun, dan tilmidun disebut dengan yang disifati. Kalau tadi kita belajar tentang naat man'ut dalam bahasa Arab, agar lebih pahamnya lagi kita belajar naat man'ut dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, saya punya mobil yang bagus. Saya punya mobil bagus. Mobil dalam kata kalimat ini disebut sebagai man'ut yang disifati, dan yang bagus menjadi naat atau kata sifat. Berikutnya, naat harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin. Mudzakkar untuk menunjukkan laki-laki dan mu'annas untuk menunjukkan perempuan. Sebagai contoh, ghurfatun jamilatun. Harus sesuai. Kalau mudzakkar, kalau mu'annas itu ada tak marbutoh, naatnya harus ada tak marbutoh, dan man'utnya juga harus ada tak marbutoh. Itu mu'annas. Dan mudzakkar, contoh naat man'ut yang mudzakkar adalah faslun jamilun. Dalam kata faslun tidak ada tak marbutoh, maka jamilun atau naatnya juga tidak ada tak marbutoh. Maka harus sesuai, naat man'utnya harus sesuai. Naat kalau man'utnya tidak ada tak marbutoh, maka naatnya juga tidak ada tak marbutoh. Harus sama-sama. Jika mudzakkar man'utnya mudzakkar, naatnya juga mudzakkar. Jika man'utnya mu'annas, maka naatnya harus mu'annas, atau sama-sama dengan ada tak marbutoh atau tidak ada tak marbutohnya. Itu contoh naat man'ut untuk menunjukkan mudzakkar dan mu'annas. Sekian kita belajar hari ini. Yang pertama tadi tarkib, yang pertama tadi menunjukkan isim isyarah. Yang kedua kita belajar tentang naat man'ut. Sepertinya pertemuan kita hari ini berakhir cukup sekian.
dan jangan lupa diulangi di rumah. Dan jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau sedikit penjelasan mengenai tarkib kita hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.